Kalena dhamma sawanang etamang kalamutamang. Part 9b. Here and Now. Kumpulan pengajaran cara hidup meditatif. Judul asal, Simply This Moment. A collection of talks on Buddhist practice. Penulis, Ajahn Brahm. Penerjemah, Chuang. Penyelaras, Tasvan Santa Citta. Penyunting, Handaka Wijananda. Penata, Intan Dhita Diwara. Penerbit, Ehipasiko Foundation. Cetakan pertama, April 2017. Salinan ceramah dalam buku ini, jika tidak diberi keterangan lain, disampaikan kepada para biku di Bodhinyana Monastery, Serpentine, Australia Barat. Topik utamanya mengenai perenungan bijak, hak asasi manusia, tuntunan meditasi, dan sikap mental dalam menjalani hidup menuju keterbebasan sejati. Kebebasan yang dijunjung tinggi bukanlah kebebasan punya keinginan, namun kebebasan dari keinginan. Cara tutur Ajahn Brahm mengenai kebebasan bertanya, kebebasan ekspresi, dan kebebasan batin sungguh menarik dan mengejutkan. Bab 9, Meditasi Jhana, Fremantle Jendo, 21 Juni 2000. Lanjutan. Saya diajarkan untuk memilih mengamati napas. Kami mengamati napas tanpa mengendalikannya, hanya menjadi pengamat yang hening. Memberitahu si penjaga untuk sekedar berdiam bersama napas saat masuk dan keluar. Saat Anda makin dekat dengan napas, Anda bahkan tidak tahu apakah napas sedang masuk atau keluar. Anda hanya tahu pernapasan kini sedang berlangsung. Ini seperti tukang kayu yang sedang menggergaji sepotong kayu, memusatkan diri makin dekat ke satu titik ketika gergaji bertemu dengan kayunya. Dia tidak bisa mengatakan bahwa ia memusatkan perhatian pada bagian ujung gergaji atau pangkalnya. Yang Anda ketahui hanyalah bagian napas yang tengah terjadi saat ini. Kadang orang yang mencoba meditasi pada napas mengalami kesulitan besar karena mereka mengendalikan. Terutama pada tahapan meditasi inilah kita harus melepas sesuatu yang amat mendalam pada diri kita, kehendak. Ketika kita berusaha dan melakukannya, kita sering melihat betapa banyaknya usaha kita untuk mengendalikan dan memanipulasi. Dan inilah yang selalu mengacaukan meditasi kita. Inilah penyebab sakit kepala samadhi. Ketika kita tahu bahwa ada suatu masalah, menganalisis dan melihat kesulitan itu, maka selalu ada suatu cara mengatasinya. Dalam meditasi, seperti bagian kehidupan lainnya, jika kita mengetahui masalahnya, kita selalu bisa menghindarinya. Saya memberi kiasan tentang ular. Ini adalah kiasan dari pengalaman saya sendiri ketika saya tinggal di Wihara Ajahn Chah di Thailand. Ini adalah wihara hutan, dan dalam rimba seperti itu ada banyak ular. Anda melihat jauh lebih banyak ular di Thailand dalam sehari ketimbang yang saya lihat bertahun-tahun di Australia. Tempat itu ramai sekali dihuni ular. Ketika pertama kali tiba di sana, saya diberitahu bahwa ada 100 spesies ular di Thailand. 99 beracun. Dan yang satu lagi melilit Anda sampai remuk dan mati. Jadi semua ular itu amat berbahaya. Tidak ada listrik di sana. Kadang kami tidak punya baterai untuk senter kami. Dan kadang kami bahkan tidak punya sandal. Wihara itu adalah wihara yang amat miskin. Setelah meditasi malam, kami harus berjalan dari aula dalam kegelapan
dengan menggunakan bintang atau cahaya bulan sebagai penerang jalan melintasi hutan untuk kembali ke pondok kami, yang kadang berjarak 500 meter. Karena saya tahu ada ular di mana-mana, maka saya selalu mewaspadai mereka. Dan karena saya selalu mewaspadainya, karena saya menyadari bahayanya, saya selalu bisa melihat mereka dalam sebagian besar kesempatan. Saya akan menghindari atau melompati ular, tetapi saya tidak pernah menginjak mereka. Sebenarnya, saya pernah nyaris menginjak seekor ular. Untungnya, si ular melompat ke satu arah, dan saya melompat ke arah lainnya. Kami berdua amat senang karena tidak memilih arah yang sama. Saya tidak pernah menginjak satupun karena saya selalu mewaspadai mereka. Sama halnya, apapun masalah dan kesulitan yang Anda alami dalam meditasi, jika Anda sungguh-sungguh menghargai bahwa itu adalah masalah dan mengetahui bahwa itu bahaya, maka Anda akan memandangnya seperti seekor ular. Itu berarti Anda akan mampu melihatnya tepat pada waktunya sebelum hal itu mematuk Anda. Beginilah cara kita bisa menghindari masalah dalam meditasi. Entah itu rasa kantuk, terlalu banyak berpikir, atau batin yang berkeliaran dari satu hal ke hal lainnya. Kenalilah ular Anda, maka Anda akan mampu menghindar sebelum ular itu benar-benar mencengkram Anda. Batin yang mengoceh, sekali bisa mencengkram Anda, sulit dihentikan. Kemarahan, begitu mencengkram, lalu mematuk, Anda tidak bisa melepaskannya. Jika Anda menghindarinya, Anda pun bebas. Pada jalan meditasi ini, memusatkan pada napas atau objek tunggal manapun merupakan jalan mengatasi masalah agar aktivitas indera tetap hening. Setidaknya, Anda melepaskan sebagian besar panca indera. Dengan hanya mengamati satu objek, maka semua indera lainnya lenyap. Anda tidak bisa mendengar maupun merasakan bagian tubuh lainnya. Penciuman dan pengecapan telah lenyap. Melepas panca indera ini amat mendalam, karena 5 inderalah yang mendefinisikan badan dan batin kita. Jika kita bermeditasi dengan amat mendalam, kita tidak akan mampu mendengarkan suara apapun dari luar. Sama pula dengan menggunakan kiasan kehidupan sehari-hari. Ketika Anda menonton televisi, kadang Anda tidak bisa mendengar pasangan Anda mengatakan makan malam sudah siap. Atau Anda tidak bisa mendengar dering telepon. 2 orang siswa saya, meski saya malu mengatakannya, pada suatu malam sedang menonton televisi di rumah mereka, dan ketika acara itu selesai, mereka memandang ke sekeliling dan menyadari bahwa beberapa barang telah hilang dari ruangan tersebut. Seorang pencuri ternyata masuk ke dalam rumah mereka, langsung masuk ke ruangan tempat mereka sedang menonton televisi dan mencuri barang-barang tepat di belakang mereka. Mereka begitu terbuai oleh film yang mereka tonton, sehingga mereka bahkan tidak mendengar pencuri kurang ajar ini. Saya jelas tidak menganjurkan ini. Namun, dalam meditasi, jika hal itu terjadi, Anda telah mencapai sesuatu. Artinya, Anda telah mampu melepas perhatian terhadap dunia luar, dan Anda makin dekat dengan yang kita sebut batin. Seperti yang Anda semua ketahui, dalam Buddhisme ada 6 indera. Panca indera luar mendominasi kesadaran begitu besarnya hingga kesadaran tampak seperti seorang kaisar yang mengenakan sepatu bot tinggi, celana panjang, jaket besar, topi, dan syal yang menutupi kepalanya, sehingga Anda tidak bisa melihat bagian manapun dari dirinya.
Anda hanya bisa melihat busana yang menutupi sang kaisar dari ujung kepala hingga ujung kaki. Dalam kiasan ini, kaisar melambangkan batin. Topi adalah penglihatan, syal adalah suara, jaket itu penciuman, celana panjang adalah pengecapan, dan sepatu bot mewakili sentuhan yang sepenuhnya menutupi batin. Dari keragaman menuju kemanunggalan. Meditasi adalah melepas semua itu. Kita melepas panca indera dengan memilih hanya satu bagian landasan indera, hanya napas, atau objek lainnya. Selang beberapa lama, segala sesuatu lenyap. Bahkan persepsi napas pun lenyap. Dengan kata lain, inilah kebahagiaan sekedar berada bersama satu hal kecil yang sederhana. Pada akhirnya, kebahagiaan itu menjadi demikian kuatnya, sehingga batin jadi menyadari kebahagiaan lenyapnya napas. Begitu tubuh atau panca indera lenyap, dalam Buddhisme tradisional, dengan cara guru-guru saya dan melalui pengalaman, apa yang terjadi berikutnya adalah suatu cahaya yang indah muncul dalam batin. Menurut tradisi kami menyebut cahaya ini nimitta. Nimitta ini tak lain adalah pertanda batin Anda ketika panca indera lenyap. Buddha memberikan kiasan yang amat menakjubkan. Beliau mengatakan bahwa ini sama seperti pada malam berawan ketika awan lenyap. Maka bulatnya purnama muncul, cerah, cemerlang, dan jernih di langit. Ini adalah kiasan yang menggambarkan hal yang terjadi ketika panca indera lenyap. Yang Anda lihat adalah cerminan batin Anda sendiri. Saya selalu memberitahu para meditator untuk memahami bahwa yang Anda lihat itu bukanlah objek melalui mata. Ini bukanlah penglihatan. Ini adalah objek mental. Ini adalah batin berupa cermin yang indah yang melihat dirinya sendiri. Dan pada momen meditasi ini, ketika cahaya indah ini muncul, Anda harus amat hening. Karena ini seperti memandang wajah Anda sendiri di cermin. Jika Anda bergerak, maka citra Anda di cermin pun bergerak. Jika Anda mencoba mencengkram cermin itu agar diam, itu tidak akan berpengaruh apapun. Andalah yang mesti hening. Pengamat harus begitu hening, begitu diam sampai yang diamati pun diam. Kadar kedamaian diukur dari keheningan yang kita alami dalam keadaan ini. Kadar energi batin terlahir dari keheningan, dari kecukupan hati, merupakan ukuran kebahagiaan. Kecemerlangan yang kita alami adalah kebahagiaan, dan hal itu sungguh berlimpah ruah pada tahapan ini. Tapi ini bukanlah kebahagiaan panca indera. Sebaliknya, ini adalah kebahagiaan batin yang terlepas dari dunia panca indera. Ini adalah kebahagiaan yang muncul dari melepas. Sebagai cerita sampingan yang menarik, banyak dari Anda pernah mendengar orang-orang yang mengalami pengalaman keluar tubuh. Orang-orang yang mengalami mati suri dan hidup kembali untuk menceritakannya. Pernahkah Anda mendengar tentang orang menjelang ajal? Awalnya mereka mengambang keluar tubuh mereka. Lalu mereka seolah bergerak menuju cahaya. Apa yang Anda alami ketika Anda mati tak lain adalah panca indera berhenti dan batin memunculkan dirinya. Perwujudan batin itu tak lain adalah cahaya yang orang-orang lihat ketika mereka mati. Itulah sebabnya meditasi ini nyaris seperti pelatihan untuk mati dan mengetahui pengalaman ketika panca indera berhenti dan lenyap. Jika Anda berhasil melebur dalam cahaya tadi, itulah yang disebut jhana dalam Buddhisme Theravada. Disebut jhana karena itu adalah kesempurnaan meditasi
saat Anda sepenuhnya melebur dengan batin dan ketika panca indera sudah dilepas sempurna. Dalam tradisi kami, ini adalah pengalaman sejati pertama akan non-dualitas. Tanpa dualitas, karena tidak ada lagi dua. Tidak ada lagi pemisahan antara pengamat dengan objeknya. Batin menyatu. Ini adalah pengalaman sejati pertama yang mereka sebut samadhi. Keheningan atau kemanunggalan pada indera tunggal, yaitu batin. Dan pengalaman itu amat membahagiakan. Tapi kita meraih keadaan ini bukan semata-mata demi kebahagiaan, tapi juga demi makna tahapan ini. Ini bukan tahapan kelekatan. Inilah tahapan melepas. Tahapan itu muncul karena Anda melepas beban besar. Salah satu siswa di Perth, saya suka menceritakan kisah ini karena ini adalah kisah menakjubkan. Berhasil masuk dalam salah satu keadaan meditasi ini. Dia kebetulan saja bisa masuk. Dia sedang meditasi dalam kamar tidur di rumahnya. Setelah beberapa jam telah berlalu, istrinya memeriksa keadaannya. Karena biasanya ia hanya bermeditasi selama 45 menit atau sejam. Ketika sang istri masuk kamar, ia melihat suaminya, pria Australia paruh baya, duduk begitu heningnya. Sampai-sampai istrinya bahkan tak bisa melihat adanya pergerakan napas di dada suaminya. Dia mendekatkan cermin ke bawah hidung suaminya, dan ia tidak melihat adanya napas. Maka ia pun panik dan memanggil ambulans. Mobil ambulans tiba dari Rumah Sakit Umum Sir Charles Gairdner, dan tenaga medis bergegas masuk ke kamar tempat sang suami sedang meditasi. Mereka meraba denyut nadinya. Tidak ada denyut nadi sama sekali. Jadi mereka menaikkannya ke tandu dan membawanya masuk mobil ambulans dan melaju secepat kilat menuju rumah sakit dengan sirene yang meraung-raung. Mereka memasukkannya ke ruang gawat darurat dan memasangkan segala macam mesin, dan mereka dapat melihat melalui mesin itu bahwa tak ada detak jantung dan gelombang otak. Ia mengalami mati otak. Tapi yang menarik adalah dokter yang bertugas di ruang gawat darurat pada malam itu adalah dokter India. Dia berkebangsaan Australia, tapi orang tuanya berasal dari India. Dan ia telah mendengar orang tuanya pernah bercerita mengenai orang yang masuk dalam meditasi mendalam di India. Ketika si dokter mendengar bahwa itulah yang dilakukan oleh laki-laki ini, ia menyadari satu hal yang aneh. Bagian tubuh sebelah atasnya tetap hangat. Biasanya jika orang mati, seluruh tubuhnya menjadi dingin. Jadi, si dokter memutuskan memberi kejutan listrik. Berusaha membuat jantungnya mulai berdetak lagi. Mereka mencoba beberapa kali, tapi tidak ada hasilnya. Kemudian, pria ini secara alamiah keluar dari meditasinya, bangun dan bertanya, "Kok saya bisa ada di sini?" Setelahnya, ia berkata bahwa ia hanya mengalami kebahagiaan yang sangat luar biasa. Tapi, bagian terburuk dari pengalaman itu adalah ketika dia pulang dari rumah sakit bersama istrinya. Istrinya memarahinya dan membuatnya berjanji tidak pernah lagi akan melakukan hal itu lagi. Itu sayang sekali. Karena pengalaman itu adalah pengalaman menakjubkan di antara pengalaman yang dapat dialami dan menunjukkan suatu tataran yang dapat dicapai dengan meditasi. Kebahagiaan keadaan itu harus dipahami. Itu adalah kebahagiaan melepas. Siapapun yang mengalami keadaan itu sudah mengetahui apa yang akan terjadi ketika mereka mati. Ketika tubuh lenyap. Anda hanya tertinggal bersama batin. Ketika Anda mengalami keadaan ini, Anda mulai memahami hakikat dari yang kita sebut sebagai badan dan batin. Anda tidak akan pernah memiliki keraguan tentang kelahiran ulang atau takut akan kematian jika Anda memahami hakikat batin. Namun lebih daripada itu, kita memahami bahwa dengan melepas tindakan,
pengendalian, dan nafsu, maka Anda meraih keadaan bahagia ini. Banyak orang pernah mengalami keadaan ini secara kebetulan dan bernafsu untuk mengalaminya lagi. Jika Anda mengalami pengalaman spiritual, suatu keadaan sukacita besar, dan berhasrat untuk meraihnya lagi, maka Anda tidak akan pernah berhasil. Satu-satunya cara untuk mengalami keadaan itu adalah melalui pelepasan yang amat mendalam, kepasifan yang amat mendalam, dan suatu kesunyaan batin yang amat mendalam. Batin yang kosong dari si pelaku. Semua ini terjadi dengan sendirinya. Itu adalah proses yang indah, kosong dari adanya pengendali, kosong dari adanya pelaku. Begitulah cara Anda belajar melepas dalam meditasi yang indah ini. Makin Anda mengendalikan, makin Anda memencet tombol dan mendorong tuas saklar, makin banyak masalah yang Anda dapatkan. Masuk dalam meditasi yang mendalam mungkin saja sangat menakutkan. Anda tahu mengapa? Itu karena Anda harus lenyap sebelum Anda masuk meditasi mendalam. Anda melepas diri Anda atau yang Anda anggap sebagai Anda. Itulah sebabnya sungguh menakjubkan mampu sepenuhnya melarikan diri dari sosok orang ini yang selalu memanggil, bicara, selalu membuat keputusan. Cukup biarkan hal-hal padam dengan sendirinya. Pernah di wihara kami di Thailand, ada seorang samanera muda yang mendengarkan ceramah dari guru kami, Ajahn Chah. Ajahn Chah terus saja berceramah selama berjam-jam. Saya berjanji tidak akan berceramah selama itu. Beliau terus saja berceramah sampai samanera muda ini berpikir, kapan dia akan berhenti? Kapan dia akan berhenti? Jam demi jam, samanera kecil ini terus berpikir, kapan Ajahn Chah akan berhenti ceramah? Lalu, samanera itu mengalami yang kami sebut sebagai wawasan. Alih-alih berpikir, kapan Ajahn Chah akan berhenti ceramah, ia berpikir, kapan aku akan berhenti? Dan ia pun berhenti. Ketika ia bangkit dari meditasinya beberapa jam kemudian, aula itu sudah kosong. Ajahn Chah telah pergi ke pondoknya, dan samanera itu duduk di aula itu dengan bahagia. Dia telah berhenti. Berhenti itu menakjubkan, bukan? Tiap kali kita tiba di depan lampu merah, lampu itu mengajarkan kita mengenai ajaran Buddha. Stop! Tahukah Anda bahwa di Delhi, lampu lalu lintasnya tidak memiliki tulisan STOP di lampu merahnya. Namun, mereka menuliskan RELAX, artinya santai. Jadi, ketika orang sampai di lampu merah Delhi, alih-alih tegang dan kaku, mereka melihat kata yang indah ini, santai. Itulah meditasi. Dalam penghentian itulah ada kebahagiaan. Makin Anda berhenti, makin bahagia Anda, dan inilah penyebab meditasi memberi Anda kebahagiaan sejati, kebahagiaan batin. Dengan berhenti, Anda memberi batin energi. Anda memberi tubuh energi dengan berolahraga, tapi Anda memberi batin energi dengan berhenti dan mengheningkannya. Begitu Anda bisa masuk dalam meditasi yang amat mendalam, jika Anda mau, Anda bahkan bisa mengingat kehidupan lampau Anda. Yang Anda perlukan hanyalah bertanya sendiri, apakah kenangan Anda yang paling awal, batin yang mengalami suatu pengalaman keheningan mendalam, tampil dari keheningan yang begitu jernih, begitu kuat, dan begitu terlatih baik, maka kenangan masa lampau Anda itu muncul dengan begitu jelasnya.
bahkan kenangan ketika Anda baru lahir. Beberapa orang berpikir bahwa ketika saat Anda baru lahir, Anda tidak memiliki kesadaran. Saya telah mengumpulkan cerita bayi-bayi yang berbicara. Saya sudah mendengar 2 kasus yang terjadi di Perth. Salah satu kasus itu berasal dari 2 orang Australia, orang-orang barat yang pernah datang ke wihara. Mereka punya 2 anak. Yang satu bayi berusia 3 minggu dan satu lagi 2,5 tahun. Salah satu bayi itu diberi nama Peter dan lainnya Richard. Waktu itu adalah saatnya bagi bayi yang lebih tua, Peter, untuk pergi tidur, dan ayahnya mengantarnya masuk kamar. Sebelum pergi tidur, ia membungkuk menghampiri kereta bayi dan berkata kepada adik bayinya, "Selamat malam, Richard." Dan si kecil Richard menjawab, "Selamat malam, Peter." Pasangan itu terperanjat. Mereka tidak percaya pada apa yang mereka baru dengar. Mereka langsung berhenti membaca majalah dan mendekati bayi itu dengan tidak bertanya. Anak yang lebih tua sekali lagi berkata, "Selamat malam, Richard." Dan kali ini kedua orang tua menyaksikannya dengan penuh perhatian. Richard, si bayi kecil berusia 3 minggu berkata, "Selamat malam, Peter." Dan kedua orang tua mendengarnya dengan sangat jelas. Ada kasus-kasus lain yang seperti itu. Satu kasus yang saya dengar terjadi di Malaysia. Saya membacanya dalam artikel koran. Jadi saya tidak tahu apa benar atau tidak. Tapi sebenarnya sih benar. Di bangsal persalinan di Amerika Serikat, di hadapan dokter, bidan, dan para perawat, ketika bayi kecil ini keluar dari rahim, si bayi berbicara dalam bahasa Inggris yang jelas. "Oh, tidak terjadi lagi." Anda sebenarnya sadar pada saat Anda lahir, dan Anda mampu mengingat kehidupan lampau Anda. Sungguh menakjubkan menunjukkan bahwa sesungguhnya ajaran Buddha itu benar dan meditasi itu berhasil. Tapi, tolong pastikan Anda tidak muncul lagi di dunia ini dan berkata, "Oh, tidak terjadi lagi." Tolong, lepaslah dunia ini. Kesimpulan. Jadi dalam tradisi kami, inilah yang kami sebut meditasi jhana. Dan Anda bisa mengalami meditasi jhana itu dengan mendalam dan dahsyat. Satu hal tentang meditasi jhana adalah tidak bisa berpikir, tidak bisa mendengar. Anda sepenuhnya tidak mendua, manunggal. Ada banyak jhana yang berbeda. Tiap jhana adalah tahap yang berbeda. Setiap tahap dengan kebahagiaan makin halus. Saat Anda melepas, tidak hanya Anda mengetahui hakikat batin, tapi Anda melepas batin. Dan melalui pelepasan sempurna, segala sesuatu pun lenyap. Itulah yang kami maksud kebahagiaan Nibbana. Nibbana dalam tradisi kami ditunjukkan dengan nyala api yang padam. Itulah kata yang biasa dipakai ketika sebatang lilin atau lampu minyak meletik dan padam sepenuhnya. Dikatakan bahwa nyala api telah dinibbanakan. Beberapa dari Anda bertanya, "Di mana Nibbana? Kemana Anda pergi setelah menembusi Nibbana?" Jawabannya adalah pertanyaan lain. Kemana nyala api itu pergi? Apakah ke utara, selatan, timur, atau barat? Jawabannya tidak. Nyala api itu sedari dulu kosong. Nyala api bergantung dari panas, sumbu, dan lilin. Ketika kondisi itu berakhir, demikian pula nyala apinya. Dan ketika kondisi itu menjaga Anda tetap melaju dalam eksistensi, maka saat kondisi-kondisi itu lenyap, begitu pula Anda. Seperti meteor indah yang mengelilingi tata surya ini selama ribuan, jutaan, atau miliaran tahun,
suatu hari pun akan berakhir. Meteor itu terbakar dalam cahaya indah yang Anda lihat sebagai bintang jatuh, kemudian padam. Cahaya yang indah yang Anda lihat sebagai bintang jatuh pun padam selama-lamanya. Ini seperti orang yang mengembara mengelilingi sangsara dari satu kehidupan ke kehidupan lainnya. Sampai pada akhirnya bertemu dengan Dhamma ajaran Buddha, kemudian padam dalam nyala cahaya yang indah. Mereka menerangi Dhamma bagi banyak orang, kemudian mereka pun lenyap. Demikianlah berakhir sudah pembacaan bab 9 meditasi jhana. Dalam video part selanjutnya, saya akan mulai membacakan bab 10 realitas terkondisi Dhammaloka Buddhi Center 7 Juli 2000. Terima kasih. Kalena dhamma savanang etammang kalamuttamang